di sana. Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut materi kita. Kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Apa saja sifat-sifat fungsi? Ini adalah juga dasar kita sebelum kita menuju ke fungsi komposisi dan fungsi inverse. Apa itu sifat-sifat fungsi? Perhatikan kemari. Tadi Ibu katakan sebelum kita membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse, kita harus tahu dulu apa itu sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Jadi ketiga fungsi ini memiliki pengertian atau artian yang berbeda. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Sebuah fungsi dikatakan fungsi injektif apabila tidak ada anggota B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Misalkan saya buat, jadi dia dikatakan fungsi injektif. Saya sebut ada sebuah fungsi. Fungsi F itu memetakan A ke B. Jadi membacanya ini fungsi F memetakan A ke B. Dia dikatakan injektif apabila tidak ada anggota himpunan B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Dengan kata lain, anggota himpunan B dia nggak boleh punya 2 pacar, dia hanya boleh punya 1 di anggota A. Atau dengan kata lain, himpunan B lebih baik dia tidak punya pasangan daripada dia punya 2. Itu maksudnya. Jadi fungsi injektif juga disebut ini dengan fungsi satu-satu. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu. Langsung saja Ibu ambil contoh biar lebih paham. Ibu ambil contoh. Contoh yang pertama. Ada 2 buah himpunan, saya sebut himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan X, Y, Z. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4. Ini. Bisa kamu lihat gambar yang pertama, apakah dia bisa dikatakan fungsi? Iya, ini merupakan fungsi injektif. Nanti kamu tulis alasannya ya, saya bacakan. Dia dikatakan fungsi injektif karena tidak ada anggota B yang punya 2 pasangan di anggota A. Kita lihat. Semua anggota B hanya 1 pasangannya. Dan dia juga merupakan fungsi. Ingat pengertian fungsi kan? Semua daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawan atau lawan. Jadi ini ada anggota B yang tidak punya pasangan, yang 4. Jadi dengan kata lain, fungsi injektif lebih baik tidak punya pasangan daripada harus punya 2 di anggota A. Jadi dia dikatakan fungsi injektif. Kemudian contoh yang kedua, saya buat lagi contoh yang kedua. Tetap anggota himpunan A dan B. Anggota A saya buat 1, 2, 3, 4. Ini. Kemudian anggota B juga saya buat X, Y, Z, P. Misalkan ini. Jadi kalau saya buat, saya pasangkan. Ini. Apakah dia boleh dikatakan fungsi injektif? Tidak. Ini bukan fungsi injektif. Nanti kamu tulis juga alasannya di bawah ya. Tulis di sini apa alasan yang tadi saya katakan. Kenapa dia dikatakan bukan fungsi injektif? Lihat, anggota himpunan B ada yang punya 2 pasangan Y. Y memiliki 2 pasangan di A. Dia berpasangan dengan 2, dia juga berpasangan dengan 3. Jadi dia dikatakan bukan injektif. Sedangkan 4, apakah dia boleh dikatakan injektif ke sini? Boleh, karena yang punya 2 kan anggota A, bukan anggota B. Itulah maksud daripada fungsi injektif. Bagaimana? Sudah bisa dipahami anak-anak kami? Ibu harap bukan hal yang sulit ya. Oke, kalau sudah bisa, untuk tugas
Silakan kamu lihat tugas di bawah ini. Silakan kamu lihat tugas di bawah ini. Yang mau kamu kerjakan itu nomor 1. Perhatikan, apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi injektif atau bukan? Nah, jadi kamu buat alasannya. Kenapa itu kamu katakan injektif, kenapa itu bukan? Kemudian nomor 2. Jika A 1, 2, 3, 4, B, A, B, C, D, dan C, X, Y, Z, manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi injektif? Ini dia, A, B, C, D. Lihat, jadi yang A, kalau dia fungsi injektif, buat juga alasannya. Yang B, yang C, dan juga yang D. Jadi yang mau kamu kerjakan nomor 1, A, B, C, nomor 2, A, B, C, D. Paham ya anak-anak kami sekalian? Oke, silakan semua yang ibu jelaskan di video dan juga tugas ini kamu kerjakan di buku catatan saja. Kemudian kamu kirimkan ke WA saya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat anak-anak kami dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih.